kembali lagi dengan kami di podcast Jaga Negeri bersama saya dan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Mas Ikra, kemudian Mas Aziz, Mas Felix, dan juga Mas Zulfan. Baik, untuk pembahasan kali ini laksar kita nih 4 hari ini kita udah bahas apa aja sih sebenarnya yang kita kerjain di 4 hari ini. Boleh dong kita sharing-sharing. Yang pertama dimulai dari Mas Aziz, apakah gimana pendapatnya? Apakah Latsar dalam 4 hari ini seru atau menegangkan atau gimana nih Mas? Oke, kalau kenapa saya pribadi sih, per hari ini kita udah belajar banyak banget ya tentang apa itu wawasan kebangsaan, bagaimana sikap bela negara, sampai bagaimana kita menanggapi isu-isu kontemporer yang bakalan mengganggu kinerja kita sebagai ASN itu. Jadi kalau menurut saya di sini kita sudah belajar banyak tentang persiapan-persiapan untuk menjadi ASN yang lebih baik, diajak kreatif, bagaimana kita mengeluarkan pendapat kita, bagaimana kita mengeluarkan ide-ide kita untuk kemajuan dari PU kita sendiri gitu. Jadi eh, dengan yang adanya pelatihan kita selama 4 hari ini, kita sudah mulai tertanam dalam diri kita tentang bagaimana integritas kita harus jaga untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutamanya khususnya di Kementerian PU dalam membangun infrastruktur negara. Oh, bener banget sih kalau kata Mas Aziz kan kita jadi udah lebih paham ya. Mungkin yang lain bisa ditanggapi lagi. Oh ya, tambahan dari saya, mungkin kurang lebih sama dengan Mas Asis ya. Cuma tambahan dari saya itu, kenapa sih wawasan kebangsaan ini penting untuk kita pahami ya? Karena kalau kita tidak mempunyai wawasan kebangsaan ataupun rasa untuk berbela negara, itu kita jadi mudah untuk terpecah belah ya. Nah, hal ini pula bukan cuma kita tanamkan dalam diri, kalau bisa kita share juga ke orang lain agar masyarakat yang lain juga tahu apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara, sehingga kita bisa hidup dalam berbagai macam perbedaan ya, banyak suku, banyak budaya, agama, tapi kita tetap bisa hidup harmoni. Selain itu juga kita belajar hal-hal mengenai isu kontemporer ya, bagaimana cara kita menanggapi, ya mungkin tidak semua isu karena kita sudah di apa, sudah di pemerintahan, jadi semua isu yang ada itu kita anggap negatif, tapi kita harus cermat dulu ya, mana isu yang mungkin bisa membangun, mana yang memang negatif seperti itu. Ini kan karena kita tuh sebelumnya MOOT ya, terus lanjutannya mungkin kita udah ngerjain tugas nih. Nah, apa aja sih bedanya Mas Ikra antara kemarin MOC dan juga setelah 4 hari ini apa aja yang dipelajarinya gitu? Oh iya, jadi ya terasa sekali ya perbedaannya emosi dengan 4 hari Latsar ini di bawah bimbingannya Pak Asep Hilmansyah. Jadi pada saat emosi itu kita mungkin karena belajar mandiri dan cuma berbekalkan modul-modul ya. Jadi sebenarnya saya juga tipe orang yang kalau belajar itu agak sulit kalau baca modul. Oh ya, Mungkin nanti dipancing oleh ya Pak Asep kemarin baru baru membaca lagi pas semua modul-modul yang diberikan pada emosi kemarin. Jadi pada hari pertama hingga hari ini Latsar itu lebih banyak pelajaran yang saya dapat ya, khususnya tentang nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebenarnya apa yang dipelajari di Latsar ini ya kayaknya sudah kita pelajari dari zaman kita bangku sekolah dasar ya, tentang nilai Pancasila, memahami perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mungkin pada saat Latsar ini kita kan sekarang ini sebagai ASN ya. ASN itu kan perangkat negara ya. Bagaimana kita sebagai perangkat negara tidak hanya menjalankan kebijakan tapi juga ikut dalam pembuat kebijakan dan memberikan informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan kita sebagai bangsa Indonesia sekarang yaitu isu-isu yang terkini karena sekarang sudah zamannya ini ya era globalisasi.
era digital, banyak potensi-potensi yang bisa memecah belah bangsa. Contohnya kayak deepfake AI ya. Ya, deepfake AI itu bisa saja kita membuat atau ada oknum-oknum yang bisa membuat video dengan mungkin wajahnya itu diganti dengan wajah salah satu pemimpin ya. Nah, itu berpotensi menjadi hoax. Bukan potensi lagi, justru jadi hoax jadinya kan Iya, karena betul. iya, jadi hoax. Terus itu yang bisa menimbulkan ujaran atau hate speech, ujaran kebencian dari masyarakat kepada pemerintah. Padahal sebenarnya mungkin bukan itu ya. Mungkin itu bisa kita sebagai ASN sekarang, bagaimana kita berikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya bahaya itu isu-isu kontemporer yang bisa memecah belah bangsa seperti itu Mbak Kalisa. Bener banget sih. Jadi tuh kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus lebih bijak lagi ya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun bermedsos. Nah, dari analisis isu kontemporer ini, apakah ada kendala yang mensulitan ataupun eh, apa aja sih yang dihadapi selama 4 hari kemarin, di mana kita juga kan menghadapi masalah-masalah dari kasus-kasus yang kita tanganin di tugas-tugasnya itu. Nah, menurut Mas Zulfan, apa aja sih kendala dan juga apa aja yang dihadapi di 4 hari kemarin? Begitu. Terkait dengan tantangan kebangsaan masa kini itu sebenarnya faktor yang paling mendukung itu arus globalisasi yang semakin semakin maju dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana kita dihadapkan dengan perkembangan AI yang semakin canggih dan juga berbagai kemajuan-kemajuan pada sektor teknologi. Menurut saya eh, ada beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian kita bersama, utamanya terkait dengan AI tadi. Ada juga fenomena pop culture yang sempat kita bahas di podcast kita, di mana ada isu pengibaran bendera One Piece yang bagi sebagian orang atau bagi sebagian pejabat itu bisa mengganggu nilai-nilai eh, nilai-nilai nasionalisme yang eh, yang sempat kita bahas juga di podcast kita, bahwa isu ini juga sebenarnya eh, utamanya kita sebagai ASN harus bersikap netral dan juga objektif dalam menyikapi fenomena ini, di mana kita harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian saya rasa ASN itu harus berpikir kritis dalam menyaring informasi secara bijak, serta mendorong persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Dan juga setiap tanggapan harus sesuai dengan hukum, etika, dan juga disertai solusi yang membangun bagi masyarakat. Betul banget sih, Bang Zulfan. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu benar-benar kita eh, udah kita kok bukan kuasai sih, lebih tepatnya kita udah pahami loh apa aja yang kita baca di NOC kemarin dan kita terapkan pada tugas-tugas kita. Nah, kalau dari saya sendiri sih ya sebagai CPNS yang mengikuti Latsar Distance Learning kemarin ini, sebagai ASN kita perlu pemahaman dan sikap sebagai pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan juga nasionalis. Jadi melalui wawasan kebangsaan ini kita juga bisa memiliki perspektif dan juga punya sifat yang bisa punya sifat yang menempatkan diri pada persatuan, kesatuan dan juga kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi tadi. Serta kita juga bisa menghadapi tantangan dari isu kontemporer tersebut. Kayak yang contohnya kemarin itu ada yang dari AI, kemudian ada yang pop culture yang kemarin kita bahas. Dan setelah itu kita juga harus siap untuk bela negara, Pak. Dengan kita juga dari meskipun kita baru 4 hari ini melakukan distance learning, tapi kita harus sudah siap untuk sudah siap fisik, mental dan moral dan juga segala hal tentang wawasan tersebut terhadap ancaman baik yang militer maupun yang non militer. Jadi menurut kalian apakah yang
apakah 4 hari kemarin itu benar-benar dirasakan gitu sampai hari ini atau bagaimana? Saya rasa 4 hari ini juga eh, apa ya, bisa mengingatkan kita atau posisi kita sebagai ASN ya. Jadi mengapa sih kita harus belajar ini? Mengapa sih kita harus belajar kembali soal wawasan kebangsaan, nilai bela negara? Kan kita sudah, ya seperti yang saya bilang tadi, karena kita sudah ya walaupun masih CASN, tapi kan kita ini calon ya, calon ASN. Artinya kita adalah calon perangkat negara nantinya. Ya ini memang penting dipelajari ini sebagai fondasi kita harusnya sebagai untuk berkehidupan ASN. Tapi harapannya itu enggak cuma di Latsar ini kita ngomong bilang oh kita nanti kita jadi ASN yang berintegritas. Enggak, itu integritas itu kan apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita perbuat. Hah? Jadi harapannya ini bukan cuma di Latsar ini, mungkin kita masih semangat-semangat muda nih di bawah kan pas Latsar. Tapi mungkin pas kita ya 5 tahun, 10 tahun sampai pensiun mungkin kalau panjang umur kan bisa saja itu sudah makin tergerus, tergerus, tergerus. Nah, itu yang harus kita eh, apa namanya jaga ya. Harapannya seperti itu. Ya, saya setuju dengan Mas Ikra sih. Ya, walaupun ilmu-ilmu tentang wawasan kebangsaan, bela negara sudah kita pelajari juga di pendidikan dasar, entah dari SD sampai SMA, tetapi menurut saya kita sebagai ASN diberikan eh, pelajaran ini sebagai penguatan agar kita sebagai ASN tetap berjalan sesuai koridor sebagaimana mestinya kita berperilaku sebagai ASN. Ya, pastinya hal ini juga dapat, eh, saya rasa perlu kita praktekkan, bukan cuma ilmu ilmu secara teori saja, tetapi juga penting kita praktikkan dalam eh, kehidupan kita sebagai ASN, entah sekarang ataupun 5, 10, bahkan sampai pensiun nantinya. Saya mungkin selain dipraktikkan juga mungkin kita bisa berbagi atau share ilmu kita ya, apa yang kita sudah dapat, sehingga ya eh, lebih banyak lagi orang yang tahu dengan materi wawasan kebangsaan ini dan bela negara juga pastinya. Ya Mas, kalau kita lihat ini semacam brainwash ya, di mana setiap hari kita mengulang materi yang sama agar kita tidak mudah terkontaminasi pengaruh luar yang merusak nilai-nilai integritas kita sebagai aparatur sipil negara. Jadi memang besar harapannya dari tujuan pembelajaran kita pada 4 hari sebelumnya itu adalah menjadikan kita ASN yang memiliki integritas tinggi. Memang sebenarnya kita sudah disaring melalui integritas nilai 4 ya. Dan diharapkan integritas nilai 4 itu meningkat, bukannya menurun begitu. Jadi bisa disimpulkan ya, mengapa kita perlu mengetahui wawasan kebangsaan, karena itu sebagai dasar kita untuk kedepannya menjalankan sebagai pelayan publik yang berintegritas dan juga mampu dalam menghadapi isu-isu kontemporer dengan dasar bela negara yang kita siapkan juga ke depannya. Begitu. Baik, untuk sesi kali ini mungkin sudah selesai. Sayangnya mungkin kita bisa ketemu di next pertemuan di podcast Jaga Negeri. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ya, sama-sama Ya, Mbak Kalista. selamat siang.